أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Agar acara ini berjalan penuh hikmah dan ridha Allah SWT, mari kita buka acara pada malam hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak berpanjang lebar Ustadz, monggo, ini acaranya sudah sore dan materi atau pembuka monggo dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dari Abah, komunitas Abah pada malam hari ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur bisa bertemu pada kesempatan malam hari ini dalam suasana ngobrol bareng Abah. Ya. Dan insyaallah semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat amal soleh bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat FB, komunitas Abah dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kesempatan pada malam hari ini kita akan membahas tentang politik dan kepemimpinan Islam. Sebelum saya menyampaikan pembahasan tentang politik dan kepemimpinan Islam, saya ingin menyampaikan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Kata Rasulullah, setiap umatku itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang moh.
yang nggak mau, yang enggan. Ya. Jadi pertanyaan kan, apa ada yang tidak mau? Maka kemudian para sahabat juga bertanya pada waktu itu kepada Rasulullah, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Apa ada, siapa yang mereka itu nggak mau masuk surga? Karena setiap manusia pasti mereka menginginkan surga tempat kembalinya. Dan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini sepertinya yang mereka masih waras akalnya ingin masuk neraka, tidak ada. Gitu. Tetapi kemudian para sahabat juga bertanya sebagaimana Pak Rudi tadi bertanya. Mungkin sahabat FB di rumah juga ada yang bertanya. Ya, apa ada ya ketika Rasulullah mengatakan setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kemudian sahabat bertanya, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Ya. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat dengan mengatakan, "Faman ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Faman asani fahuwa abba. Dan barang siapa yang tidak mau taat atau membangkang ya, kepadaku yakni Rasulullah, fahuwa man abba. Maka dialah orang-orang yang dikatakan tidak mau. Jadi kata kuncinya, mau taat sama Rasul dia masuk surga, kalau tidak mau taat sama Rasul, maka dia akan masuk neraka. Itu yang dikatakan orang yang tidak mau masuk surga. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena tema pembahasan tentang politik dan kepemimpinan Islam di masyarakat itu dipandang sebelah mata. Atau pembahasan politik itu dianggap sebagai sesuatu yang kotor di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kemudian muncul efek di tengah-tengah masyarakat, orang-orang yang cenderung kepada kebaikan, mereka tidak mau berpolitik. Dan akhirnya kehidupan perpolitikan di negara kita saat ini, mohon maaf, itu banyak dikuasai oleh orang-orang yang culas. Oleh orang-orang yang mungkin sebagaimana anggapan masyarakat mau bermain kotor-kotoran gitu. Walaupun saya juga bertanya apa yang dimaksud dengan kotor-kotoran itu gitu. Tetapi memang ada anggapan di tengah-tengah masyarakat bahwa yang namanya politik itu adalah kotor. Bahwa yang namanya politik itu adalah rusak. Sehingga tidak pantas orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersih, ya, orang-orang yang cenderung kepada kebaikan itu terjun di dalam kehidupan politik. Ya. Yang akhirnya, ini bahayanya, ketika orang-orang baik itu tidak mau berpolitik, akhirnya politik dikuasai oleh orang-orang kotor. Dan ketika politik dikuasai oleh orang-orang kotor, dengan pemikiran rusak, maka hancurlah umat ini. Ini efek yang paling dahsyat yang akan dirasakan oleh umat ketika mereka tidak memahami dan tidak mau ikut berpolitik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, berbicara politik, kalau kita membahasakan dalam bahasa umum di tengah-tengah masyarakat, politik itu kan artinya seni untuk meraih sebuah kepemimpinan. Kalau seni itu harusnya indah. Iya, seni harusnya indah. Tetapi pada faktanya hari ini kita mendapati bahwa perpolitikan kita saat ini itu memang betul-betul kotor sebagaimana yang dianggap oleh masyarakat. Di sana terjadi sikut-sikutan, terjadi politik uang, bahkan mohon maaf, saking culasnya di antara mereka, bisa jadi ada yang melakukan stigma negatif terhadap lawan politiknya. Mereka juga tidak segan untuk menjatuhkan lawan politiknya dengan fitnah-fitnah dan yang lainnya. Sehingga kemudian, apa yang dianggap oleh masyarakat tentang politik itu kotor, itu betul-betul terjadi memang. Ya. Kenapa itu semuanya terjadi? Gitu.
Karena memang sistem perpolitikan yang diadopsi, yang diambil saat ini oleh masyarakat, kaum muslimin dan negara ini adalah sistem perpolitikan demokrasi, gitu. Inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber utama rusaknya politik itu sendiri dan rusaknya orang-orang yang bermain politik. Maka dari itu, pada pembahasan malam hari ini kita akan sedikit mengupas terkait dengan politik Islam dan kepemimpinannya. Mungkin ada pertanyaan di benak Pak Rudi dan di benak sahabat FB semuanya dimanapun berada. Apa iya Islam mengajarkan tentang politik? Ini menjadi pertanyaan besar. Kalau iya seperti apa? Maka kemudian di awal tadi saya sampaikan bahwa setiap umatku itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang mau masuk surga itu mereka yang taat kepada Rasul, gitu. Nah, maka dari itu ketika kita berbicara politik Islam, maka kita akan berbicara terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ya, mendasarkan politik pada kehidupan kita. Artinya bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah melakukan aktivitas politik di dalam kehidupannya. Nah, mungkin ini yang perlu difahami oleh kita semuanya. Lah, politik itu apa? Kalau dalam bahasa Arab, politik itu adalah siasah. Ya, siasah. Sasa ya susun siasatan. Nah, ini ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna politik. Ya, kanat Banu Israel. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kanat Banu Israel, bahwa dahulu yang namanya Bani Israel itu tasusuhum al-anbiya. Mereka itu tasusuhum. Tasusuhum ini tadi sasa ya susu siasatan. Mereka itu diurus, ya, kehidupannya al-anbiya oleh para nabi. Gitu. Maka ketika kita berbicara politik dalam pandangan Islam, maka kita kembalikan makna politik itu apa dalam Islam. Maka ketika kita mencari literatur di dalam hasanah pemikiran Islam, kita akan mendapatkan bahwa yang namanya politik itu adalah pengurusan umat. Ya, karena dulu Bani Israel senantiasa diurus oleh para nabi. Di situ menggunakan kata tasusuhum. Ya, maka makna politik di dalam Islam itu adalah pengurusan. Adapun pemahaman politik dalam pandangan istilah, Islam menggarisbawahi bahwa yang namanya politik itu adalah riayatil su'unil ummah, yakni mengurusi urusan masyarakat. Nah, ini akhirnya kita akan menemukan sisi perbedaan tentang politik yang kita pahami di tengah-tengah masyarakat, yakni seni untuk meraih kekuasaan, sedangkan di dalam Islam, politik itu adalah riayah su'unil ummah, yakni mengurusi urusan masyarakat. Gitu. Ini perbedaan yang sangat mencolok. Gitu. Maka mohon maaf, di dalam kehidupan saat ini, yang namanya politikus, siasiun, yakni orang yang beraktivitas politik, itu mereka berpikir melakukan siasat untuk meraih kepemimpinan dan kekuasaan, gitu. Ya. Nah, sedangkan di dalam Islam sendiri, yang namanya politik itu adalah riayah, yakni pengurusan. Nah, dari sini sudah bisa dipahami kan perbedaannya. Iya. Dalam pandangan Islam dan masyarakat secara umum, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Aktivitasnya berbeda.
Maka aktivitas politik saat ini mereka sibuk mencari kekuasaan. Gitu. Bukan sibuk mengurusi urusan rakyat. Seharusnya yang namanya politikus siasiun itu adalah sibuk mengurusi urusan masyarakat, bukan sibuk mencari kekuasaan. Gitu. Maka mohon maaf, mari kita muhasabah sedikit di dalam kehidupan kita saat ini. Coba kita lihat. Ketika mereka, yakni para penguasa yang duduk hari ini menjabat kepemimpinan, ya, kekuasaan di negeri kita, ya, mereka di awal mereka sudah melakukan kampanye yang sangat sibuk untuk meraih kepemimpinan. 1-2 tahun mereka masih berkoordinasi untuk mempertahankan kepemimpinan. Mungkin tahun ketiga mereka baru berpikir untuk rakyat sedikit. Tahun keempat dan tahun kelima itu sudah berpikir lagi bagaimana mempertahankan kekuasaan yang telah diraih. Lalu kapan mengurusi urusan masyarakatnya? Nah, inilah perbedaannya. Sehingga kemudian ketika kita memahami perbedaan ini, memahami bagaimana Islam mengajarkan perpolitikan kepada kaum muslimin, ya, maka sesungguhnya yang namanya aktivitas politik itu mulia. Betapa tidak? Karena yang namanya politik itu adalah mengurusi urusan masyarakat. Saya teringat Hakim sering sekali menyampaikan kepada kita. Beliau mengatakan sebaik-baiknya manusia itu anfa'uhum linnas, yakni yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, inilah aktivitas politik. Maka kalau kemudian seorang politikus atau pemikiran politik itu dianggap sebagai sesuatu yang kotor, ini karena kita belum mengetahui hakikat dari sistem politik Islam itu sendiri. Maka kalau kita sudah mengetahui, ya, sudah pantas di antara kaum muslimin ini seharusnya orang-orang yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir lebih dibandingkan masyarakat secara umum, mereka berpikir keras, bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap masyarakat. Gitu. Nah, walau demikian, tadi kita sampaikan bahwa yang namanya politik itu adalah riayah su'unil ummah, yakni mengurusi urusan masyarakat. Memang akhirnya ketika berbicara pengurusan masyarakat, sisi yang paling praktis itu memang muncul kepemimpinan. Itu, ya. Memang harus ada. Kenapa? Karena di dalam kepemimpinan itu seseorang itu bisa melakukan kebijakan, bisa mengambil keputusan untuk melakukan pengurusan terhadap umat. Ya, walaupun yang namanya aktivitas politik pada umumnya itu adalah riayah su'unil ummah, tetapi akan efektif manakala ada sebuah kepemimpinan Islam yang diterapkan, gitu. Maka dari itu ini harus menjadi pemahaman kita bersama, ya. Lah kalau kemudian dikatakan tadi bahwa yang namanya politik itu membutuhkan kepemimpinan, iya. Maka dari itu mari kita contoh bagaimana Rasulullah, para sahabat, khulafaur rasyidin, dilanjutkan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu mempraktekkan, ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yakni terkait dengan kepemimpinan dan terkait dengan politik dalam pandangan Islam. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Maka dari itu, berbicara tentang kepemimpinan, Islam pun telah memberikan arahan dan gambaran yang jelas. Ya, saya teringat waktu saya menjadi salah satu relawan kemanusiaan di Palu waktu gempa. Ada salah seorang guru yang alhamdulillah saya kenal sama beliau dan sempat ngaji dengan beliau. Beliau menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan kepemimpinan. Ya, ini hadisnya sangat panjang. Ada yang
pembicaraan tentang kepemimpinan itu diawali dari diri kita, yakni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nah, beliau mengatakan kenapa Rasulullah mengatakan ra'in. Ya. Al-imamu ra'in, bahwa yang namanya imam, yang namanya pemimpin itu ra'in. Ra'in itu penggembala. Ya. Pak Rudi tahu penggembala? Penggembala kambing. Kalau sapi di kita tidak digembala ya. Kambing itu digembala, ya. Kenapa Rasul mengatakan ra'in? Mengatakan penggembala. Ya. Ini ada makna filosofis yang bisa kita gali ini. Ada hikmah yang bisa Rasulullah tentang ra'in, tentang penggembalaan. Ya. Al-imamu ra'in, bahwa yang namanya imam itu adalah ra'in, yakni penggembala. Nah, kalau yang namanya penggembala, coba sahabat FB perhatikan semuanya, para penggembala itu. Ada tidak yang namanya penggembala itu ya mencarikan rumput yang jelek dan buruk untuk gembalaannya? Ada tidak kira-kira? Nggak ada. Yang namanya penggembala pasti akan berpikir untuk mencari rumput yang bagus, yang hijau, yang subur, untuk dimakan oleh gembalaannya. Ini yang dinamakan dengan ra'in. Ini yang dinamakan dengan pengurusan. Maka yang namanya pemimpin itu digambarkan oleh Rasulullah itu seperti penggembala. Karena dia akan mencarikan kondisi yang terbaik untuk gembalaannya. Tidak mungkin yang namanya penggembala itu menyengsarakan gembalaannya. Tidak mungkin. Tidak ada sejarahnya. Bahkan mereka berjalan jauh mencari rumput dimanapun untuk gembalaannya yang terbaik. Nah, seharusnya demikian seorang pemimpin di dalam Islam. Dan kita melihat bagaimana contoh Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mengangkat sebuah karung berisi makanan, diantarkan sendiri, ya, kepada warganya yang kelaparan pada waktu itu. Ini menunjukkan apa? Kepemimpinan, pengurusan, memberikan yang terbaik, yakni dengan menggendong karungnya sendiri. Tidak boleh sama pengawalnya. Kenapa? Karena beliau mengatakan ini adalah tanggung jawab saya, dan saya tidak ingin nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala itu akan dituntut akan hal ini. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Inilah ra'in, inilah penggembala. Gitu. Dan tidak ada yang namanya penggembala itu, ya, yang kedua, tadi yang pertama itu mencarikan rumput yang baik, yang kedua, dan tidak ada yang namanya penggembala itu, ya, rebutan makan dengan gembalaannya. Enggak ada. Wah, ini rumputnya bagus ini, saya makan sendiri aja. Hah? Si kambing gembalaannya nggak usah dikasih makan, nggak ada. Ya, jadi mereka mencari, kan kemudian diberikan. Bukan dimakan sendiri. Bukan dimakan sendiri. Inilah pemimpin. Makanya ada istilah, ya, ada ungkapan yang sangat luar biasa bahwa ketika rakyat itu sengsara, ya, maka yang harus merasakan sengsara pertama itu adalah pemimpinnya. Dan ketika rakyat itu makmur, siapa yang harus merasakan kemakmuran pertama? Rakyat. Terakhir malah. Pemimpin harus terakhir. Karena pemimpin tidak mungkin memakan rumput kambing gembalaannya. Ya. Kenapa kemudian Rasul mengatakan ra'in? Ini ibro, ini hikmah yang bisa kita ambil. Gitu. Ya, tidak mungkin itu diambil itu. Wah, ini eman-eman lah. Ini rumputnya hijau bagus, saya makan sendiri aja. Urusan gembalaan saya belakangan enggak mungkin itu terjadi. Gitu kan. Nah, yang ketiga, ya,
tidak mungkin yang namanya penggembala itu rebutan makan dengan gembalaannya. Iya, tidak rebutan, tidak mungkin rebutan itu. Ya, dia ikhlas hati memberikan rumputnya buat gembalaannya. Ikhlas hati dia. Tidak mungkin rebutan. Kenapa? Karena kalau rebutan yang menang pasti penggembala. Iya. Kalau pemimpin rebutan makan sama rakyat, yang pasti menang ya pemimpin. Mohon maaf, kalau seandainya kepala daerah, bahkan kepemimpinan pusat, negara, kepresidenan dan sebagainya, rebutan makan sama rakyat, yang menang ya pasti mereka. Gitu loh. Kenapa? Karena mereka punya aturan, ya. Mereka punya orang yang melingkupi untuk menegakkan keadilan dan yang lain-lainnya. Gitu. Perangkat-perangkat. Bahkan ketika, mohon maaf, misalkan ke desa, yang namanya bantuan datang untuk rakyat, kan datangnya ke desa dulu. Siapa yang nampung pertama? Kepala desa kan? Kalau tidak dibagikan pun, bisa kan? Kalau misalkan harus dibagikan pun, kan mereka tidak tahu rakyat itu. Misalkan jatahnya masing-masing 5 kilo beras, dia ambil 1 kiloan aja, tidak akan ketahuan itu. Ini rebutan makan ini. Iya. Gitu. Maka kalau seorang pemimpin itu sampai rebutan makan dengan rakyatnya, pasti yang akan makan banyak dan yang akan kenyang itu ya pemimpin. Nggak mungkin rakyatnya. Sampai kemudian tergambar bahwa yang namanya seorang pemimpin yang baik itu adalah yang mencintai rakyatnya, mendoakan rakyatnya, begitu pula sebaliknya, rakyatnya mendoakan dan mencintai. Nah, begitu pula sebaliknya, rakyat pemimpin yang buruk itu adalah pemimpin yang dibenci, bahkan dilaknat oleh rakyatnya, dan pemimpinnya pun melakukan hal yang sama. Saling membenci, saling melaknat. Ya, maka dari itu ini yang harus kita pahami bersama, bahwa Islam mengajarkan politik, bahwa Islam mengajarkan kepemimpinan. Tidak boleh umat Islam itu fobi dengan politik, dengan kepemimpinan. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau seandainya kepemimpinan ini diambil, dikuasai oleh orang-orang culas, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang suka kotor-kotoran, maka mohon maaf, rakyat pasti akan merasakan kesengsaraan dan kesulitan yang sangat. Ya. Kita real sajalah kehidupan kita saat ini. Gitu. Ada pertanyaan dari nanti kalau misalnya. Ya. Ya betul Ustaz ya, terima kasih. Ini di awal sudah luar biasa berpanjang lebar. Ada beberapa poin tadi ya yang ini saya sarikan itu. Ada 3 poin utama tadi itu. Nah, lalu sahabat FB sekalian yang dimaksud Allah. Nah ini nanti kita bisa acara ini nanti ke depan tetap akan berjalan setiap hari. Dan ini materi mungkin nanti Ustaz juga di lain waktu ke depan akan ada waktu. Insya Allah mudah-mudahan bisa hadir lagi ya Ustaz ya. Dan kami dari Abah Community, Abdurrahman bin Auf Hijrah Community adalah acara ini berlangsung menggantikan acara yang biasanya ada rutin Ustaz nih ya, di Jumat malam Sabtu, tetapi karena musimnya seperti ini kita gunakan media massa ini, cara seperti ini untuk kita bisa berdakwah ya. Tentu karena Abah ini keterbatasan, maka kami mengundang para ustadz yang punya alim ulama nih, yang punya ilmu banyak bisa untuk sharing ya melalui acara NBA ngobrol bareng Abah. Dan ini teman-teman ini tadi ada Kuina, ada Rumah IT, ada sponsor tadi ya, Sorabi Legenda, WGB, Mendoan Jumbo, kemudian Yayasan ATM nih, dan ada Abah Community, Kuina, dan Dapur Minang Masakan Padang. Dan juga nanti teman-teman ini adalah beberapa teman yang usaha di komunitas Abah ini Ustaz ya. Dan ini waktu mungkin sudah habis nih Ustaz ya, sayang sekali. Padahal kita sebenarnya masih ada kepingin lagi ngobrol, dan mudah-mudahan nanti
Ini sudah tidak ada waktu tanya jawab lagi nih ya. Waktunya sudah habis ya. Gitu kan. Iya, lain waktu Ustaz ya. Dan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ini waktunya terlalu pendek. Dan mungkin ada satu atau dua kalimat lagi nih Ustaz nih yang menjadi ini kan untuk closingnya nih. Baik. Ada closing sedikit. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat FB dimanapun berada. Ya, saat ini kita sedang menghadapi ujian yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ke depan kita akan makin sulit. Ya. Ketika Ramadan kita bisa berbahagia, berkumpul, melaksanakan ibadah bareng, besok mungkin akan terhalangi untuk bisa melakukan aktivitas itu bersama gitu. Tetapi sekali lagi seharusnya kita sebagai kaum muslimin tidak mengurangi rasa gembira kita, rasa bahagia kita, dan memaksimalkan ya peribadahan yang ada di bulan Ramadan tersebut. Nah, wabah corona ini memang ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin ya. Sehingga kemudian kita perlu mensikapi ini itu dengan sikap yang terbaik ya. Sikap yang terbaik, corona itu ini adalah virus yang tidak terlihat. Sehingga kita semuanya wajib ini untuk berikhtiar mencegah wabah ini menyebar kemana-mana. Maka Abah di sini, Abah Community dengan tim yang lain dan seluruh kaum muslimin, mari kita melakukan upaya pencegahan ya terhadap wabah corona ini dengan melakukan social distancing, yakni menjaga jarak, menjaga aktivitas di luar rumah dikurangi gitu. Jangan seperti biasa lagi gitu. Terus kemudian masker kita nih nggak jauh ya. Iya. Udah jauh nih. Ini saya bawa masker sebenarnya. Jadi keseharian senantiasa selalu bawa masker. Kita menjaga kesehatan, rajin cuci tangan dan yang lain-lainnya. Nah, insyaallah ikhtiar kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berikhtiar kok kena wabah ini sampai kemudian meninggal, kita dapat pahala syahidnya. Kalau seandainya kita sudah berikhtiar maksimal, kita tidak kena, kita dapat pahala dari ikhtiar yang kita lakukan. Jadi tidak boleh umat Islam ini pasrah begitu saja. Lah, ya semuanya itu kan Allah yang mengatur, betul. Semuanya itu Allah yang mengatur, tetapi kita diminta untuk berikhtiar. Karena ikhtiar kitalah yang akan membawa pahala dan dosa bagi kita. Kalau ketentuan Allah mah itu sudah pasti bagi kita. Kematian kita sudah pasti, sakit kita sudah pasti dicatat oleh Allah. Kita besok terkategori orang yang kena wabah atau tidak sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan kita tidak tahu. Maka syariatnya kita harus berikhtiar untuk menjaga aktivitas kita agar terhindar dari wabah ini. Jangan sampai kita menimbulkan doror bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan sedikit. Ya, mari kita sikapi wabah ini dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah dari Allah ya, dan yakin bahwa ini akan berakhir ya, dan Allah sedang memberikan pelajaran bagus bagi kita dalam banyak hal ya dari adanya wabah ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Apabila ada kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Apabila ada yang merasa kurang nyaman dengan perkataan saya, ada kekurangan dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Pak Rudi dan seluruh sahabat FB di manapun berada. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat FB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhir insyaallah ini pada malam hari acara kita dalam NBA ngobrol bersama Abah yang tadi 3 poin dari ilmu yang diberikan Ustadz tentang politik dan kepemimpinan Islam yang tadi mungkin sudah bisa disimpulkan. Dan kemudian yang kedua adalah saran atau ajakan bahwa dengan adanya COVID-19 ini kita harus tetap ada upaya dan upaya-upaya untuk penyelamatan karena itu merupakan kewajiban. Dan satu hal, sikapi ini dengan penuh keimanan
upaya-upaya yang kita lakukan itulah yang akan dinilai oleh Allah sebagai sebuah ibadah. Dan apabila itu kita, apapun hasilnya, kita insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf dari saya sebagai pembawa acara. Terima kasih sekali lagi, semoga acara ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafarat bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.